Nama Jones NIM 1910416913. Kelas A2 pagi. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen Adi Mursalin SEMM. Bagian A berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawaban ya. Karena kuliah Manajemen Operasi 2 sangat penting untuk kedepannya. Pengetahuan Operasi 2 dan wawasan dalam perkuliahan dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawaban 14 kali pertemuan. 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawaban tentang tantangan dan peluang abad 21, cari materi 2 video yang membicarakan masalah metode permasalahan dalam produksi, membuat PowerPoint tentang masalah penugasan lalu video record, dan metode transportasi. Manfaat Operasi 2 adalah salah satu dari 3 fungsi strategi perusahaan di mana saja selain pemasaran dan keuangan. Ini berarti bahwa manajemen operasional adalah kegiatan penting dari meningkatkan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban: membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan di-upload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. 5. Bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Jawaban: meningkatkan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Platform media WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori Manajemen Operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawaban: perencanaan produksi biasanya adalah melibatkan kepastian produk, stok material yang tersedia, infrastruktur pendukung, staf operasional, dan lain sebagainya. 2. Apa yang dimaksud dengan just in time? Dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawaban: UST in time atau sering disingkat dengan GET adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan sistem produksi just in time GET adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, overproduction, persediaan yang berlebihan, excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan waiting. Dengan adanya sistem GET, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan: overproduction, excess inventory, dan waiting. Di antara 7 pemborosan, 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota.
3. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kepastian pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dengan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost, biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya ataupun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon, $20, pabrik B, Cilegon, $15, pabrik C, Cilegon, $25, pabrik A, Serang, $5, pabrik B, Serang, $20. Jawaban: metode NWC. Pabrik A, Cilegon 50/20, Serang 40/5, Pandeglang 8, Suplai 90. Pabrik B 15, Serang 60/20, 10, Pandeglang 10, Suplai 60. Pabrik C 25, Serang 10/10, Pandeglang 40/19, Suplai 50. Demin 50, 110, 40, 200. Jadi max 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 jadi 3260. 2. Metode LC. Pabrik A, Cilegon 20, Serang 90/5, Pandeglang 8, Suplai 90. Pabrik B 20/15, Serang 20, Pandeglang 19, Suplai 50. Demin, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi max 90 kali 5 tambah 20 kali 15, 40 kali 10, 30 kali 25 tambah 20 kali 10 jadi 2100. Metode FAM. Pabrik A, Cilegon 20, Serang 60/5, Pandeglang 30/8, Suplai 90. Pabrik B, Cilegon 50/15, Serang 20, Pandeglang 10/10, Suplai 60. Pabrik C 25, Cilegon 25, Serang 50/10, Pandeglang 19, Suplai 50. Demin, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi max 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 jadi 1890. Bagian C. Bagian C berkaitan dengan video-video yang berkaitan dengan manajemen operasi 2. Link YouTube. Jawaban: just in time
adalah suatu sistem produksi yang direncanakan untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerang produksi, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai serangan dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan dapat pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Link YouTube yang kedua, B. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Sekian dari video saya, terima kasih.